itu. Artinya gini, mungkin lebih simpelnya, kalau kalian pernah pergi ke pesta orang Batak kawin, ada orang yang di atas tuh duduk ya, kalau kami bilang langgatan, ya kalau di sini mungkin kayak panggungnya, ya, itu pihak hula-hula. Ya artinya enggak juga ya, dibagi dua itu ya, sebelah kanan sebelah kiri ya. Ya. Sebelah kanan hula-hula, sebelah kiri biasanya boru. Ya. Kiri bu hula-hula, kanan pihak bawah yang laki-laki. Salah saya? Salah. Kanan laki-laki. Iyalah, berarti kan boru itu jatuhnya. Kalau yang di pesta ini. Oh iya. Jadi gitu ya, artinya intinya hula-hula ini adalah kalau kita bilang simpelnya raja. Nah, kalau boru ini simpelnya pekerja yang melakukan pekerjaan semuanya. Tetapi tidak selalu seperti itu. Kadang-kadang yang jadi hula-hula pada saat pesta yang lain, dia bisa jadi boru yang bekerja untuk menyediakan semua makanan bagi hula-hulanya. Nah, seperti itu. Setelah kalau di orang Batak seperti itu, nggak rumit. Ya, itu tadi. Jadi di orang Batak itu ada namanya Dalihan Natulu tadi. Dalihan Natulu. Ya, itu ibarat Dalihan Natulu ini, kenapa dibilang Dalihan Natulu, itu adalah tempat dulu orang Batak memasak. Buat batu 3. Jadi 3 ini harus bersama-sama. Jadi kalau ditaruh kuali, ditaruh priuk, semua bisa berdiri. Pegangan orang Batak itu adalah Dalihan Natulu yang tidak bisa dipisahkan. Satu kesatuan. Ya, jadi yang satu Somba marhula-hula, elek marboru, manat mardongatu. Nah, itu Dalihan Natulu itu. Jadi kalau sudah ketemu dengan orang Batak, dia pasti ada di posisi yang 3 ini. Apakah dia sebagai hula-hula tadi, apakah dia sebagai boru, apakah sebagai dongatu. Oke. Tapi ada juga ya istilah orang Batak itu 3L ya. Teal, 3 tidak tahu. Teal, elak, lare. Tadi, hotel. Itu bahaya juga. Di orang Batak banyak juga itu. Iya. Banyak. Jadi ya mungkin sama dengan suku lain. Cuman bagi kami ya, uniknya kami itu dimanapun kami berada, walaupun warga lain yang ketemu dengan kami, kayak tadi dibilang sama layak saya, pakuling mudari, darah itu langsung sepertinya bergerak. Oh ini sesuku saya. Seperti itu. Oke. Nah, tapi gini Le. Kan sekarang pandemi ini Le. Kok lari ke pandemi? Iya. Kan kami kan kalau ngobrol santai ya gini apa aja kami ngomongin. Kadang-kadang butuh lakuin ngomongin. Tapi yang pasti sekarang pandemi. Ya. Ya, mungkin Lai kan juga banyak baca artikel atau segala macam. Menurut Lai jadi beban nggak ini untuk Lai saat ini? Ya, kalau pada saat ini memang pandemi ini sangat mempengaruhi. Semua dari sisi manapun dia sangat mempengaruhi. Baik mengenai ekonomi, itu sangat mengganggu sekali pada saat ini dengan adanya virus corona ini, atau yang disebut dengan COVID-19. Jadi virus ini ya kita bilang ada, dan itu pasti ada. Kita bilang nggak ada, nggak bisa juga nggak ada. Oke. Jadi kalau saya sendiri Lai percaya ada virus ini. Ya, betul. Percaya. Nah, kalau Lai sendiri mandangnya gitu nggak? Kalau COVID ini, ya namanya COVID ini kalau kita lihat, semua orang bisa kena. Dia tidak melihat statusnya
kaya, miskin, pekerjaannya apa, dia nggak melihat itu. Ya itu virus memang betul lah ya. Ya, jadi kalau virus ini bisa aja kita ini dalam keadaan posisi sehat, tapi kita juga bisa menjadi pengidap daripada virus ini. Tapi untuk tubuh kita kuat, Ya. kita tidak terpapar. Tapi sebagian besar orang yang memiliki ada latar belakang penyakit, kalau virusnya masuk ke dia, dan itu bisa membawa ke kematian. Nah, tapi Lai percaya nggak kalau ada berita yang mengatakan orang ini nggak ada riwayat atau nggak ada lah positif COVID, tapi ketika meninggal dinyatakan COVID. Pernah nggak Lai dengar seperti itu atau gimana? Ya, itu dengan sekarang ini banyak kita dengar yang begitu. Ada yang sebenarnya masuk rumah sakit tidak COVID, tapi sesudah meninggal diambil sampelnya lagi, dia dibilang jadi penyakit COVID. Ada juga yang begitu. Nah, berarti terserah kepada yang nonton Ya, mau mengatakan seperti apa. Oke, kalau saya pribadi, pendapat pribadi, virus ini ada. ya, Tapi virus ini tidak sebahaya yang dibayangkan itu. Cukup kata seperti kata saya tadi, imun kita ini dijaga. ya, Imun dijaga, protokol permintaan kita jalankan, jaga jarak, pakai masker, masker, masker. Tapi ada yang menarik nih, ya. ini daun. Yo, ini Dari ya. tadi nih kan di Ya, sini, ya. udah lihat. Ini Ini daun apa ini, Lai? Daun sirih. Daun sirih. Ya. Coba. Ini daun sirih ini kalau kita agak-agak pilek, batuk. Nah, kalau ini kita makan, Dua langsung, Lai. Ya, dua aja. Coba. Aku langsung ikut ya. Ini aku pertama kali ya, Lai-laiku semua yang di luar sana, ito-itoku aku makan daun sirih. Nih. Ini kalau kita makan, nggak perlu Dilipat. pakai campuran apa. Lipat asal aja. Ya. Dalam nama Yesus ya. Nah, sekarang kita makan ini sambil Lai ceritakan apa manfaatnya. Mari kita makan. Ini obat daripada virus juga. Berarti kalau untuk Kalau kita sakit agak di tenggorokan, batuk, dengan mengunyah daun sirih, tidak perlu hitungan nunggu 1 jam, 2 jam, dia langsung direaksi. daunnya ini, tapi ditelan, harus ditelan kuahnya itu. Ya, air liurnya harus ditelan. Ya, oke. Nah, mungkin nggak ini bisa untuk, taruhlah mungkin dibilang jadi obatnya corona, kita belum bisa buktikan. Tapi untuk membuat daya tahan tubuh kuat bisa. Ya, ini minimal bisa jadi obat. Jelas tadi kita bilang kalau saya itu sering batuk apa pilek, nggak perlu harus beli obat. Kita hanya memakan daun sirih 2 biji, dikunyah, itu langsung terasa dada juga agak longgar, Ya, leher terasa lega. Lai, ini rasanya kan asam. Lai asam nggak rasanya? Dia rasanya agak-agak pahit sama ada rasa pedas. Oh, ini asam punya aku, jangan-jangan dikencingin kucing itu ini. Yang punya aku ini ya. Wah, kayak. Tapi aku suka kok, suka. Karena memang jangan dipikirkan ini makan daun ini, tapi enak loh. Ini antiseptiknya tinggi. Iya enak. Pedasnya ada. Ya, Udah kelihatan pedas, mungkin karena udah dikunyah lama ya. itu membuat tenggorokan terasa lega. Oh. Iya. Jakarta kan PSBB lagi. Ya, Jakarta PSBB lagi. Per sekarang ya, tanggal 14. besok. 14 besok. 14 besok. Itu kejadian pertama. Jadi untuk ibadah agak dijaga dulu. Atau mungkin kayak saran Pak Gubernur, memakai masker, menjaga jarak, dan sering cuci tangan.
Simple ya. Ini sangat membantu. Simple ya. Nah, jadi itulah Ya, perbincangan hari ini ya. benar. Jadi PSBB itu tidak sulit, tidak susah, diikutin aja. Lakukan. Lakukan, ya, lakukan aja, taati aja. Dan tidak perlu stres, Tidak perlu stres, tidak perlu takut. jangan takut. Ya. Rajin cuci tangan, Rajin cuci tangan, pakai masker, pakai masker, jaga jarak. jaga jarak. Seperti sekarang ini, Covid pasti tidak datang, datang, tidak menyerang. tidak menyerang. Oke, lay-layku, ito-itoku, mungkin konten kami ini masih sederhana banget ya. Tapi saya yakin itu ada orang yang the next sineas muda pasti akan dia bikin hebat nanti. Namanya Gabriel Situmorang. Nanti saya akan tunjukin setelah video kami berapa kali. Kalian lihat hasilnya nanti. Horas!